Sekarang kita belajar apa sih perbedaannya antara if, else if dengan switch case pada struktur menu di Arduino. Jadi gini, if ataupun else if itu sebetulnya tidak beda jauh. Kita lihat sekarang, kita coba di bagian if dan else if. Di sini menggunakan if, di sini menggunakan switch. Nah, jadi begini. If itu bisa kita gunakan untuk ibaratnya mendeklarasikan suatu fungsi. Jadi seperti ini. Untuk nilai yang tertentu, kita bisa memanggil perintah tersebut. Jika nilainya sudah pas, maka perintah itu yang akan dijalankan. Contoh seperti ini. Kita lihat. Nah, di bagian void loop di sini menggunakan if. If sensor value besar atau sama dengan 400, digital write let 1 low. Artinya di sini jika nilai sensor besar atau sama besar dari 400 ataupun sama dengan 400, maka yang akan dilakukan adalah mematikan LED 1, lalu LED 2 hidup. Nah, namun jika tidak seperti ini, maka jika sensor value-nya besar dari 0, besar atau sama dengan 0, dan sensor value-nya kurang dari nilai 400, artinya kurang dari nilai ini, maka perintah yang dilakukan adalah LED 1 nyala, LED 2 mati. Nah, ini adalah fungsi if, keunggulan if dan else if. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan nilai suatu sensor. Ataupun misalnya di sini saya memakai sensor moisture. Nah, jika memakai sensor lain seperti RF remote, infrared remote, itu sama seperti ini. Jika nilai yang tombol yang kita pencet binarinya segini, maka yang dilakukan perintahnya adalah ini. Jika berbeda, maka tentukan nilai dari tombol tersebut, maka perintahnya itu yang akan dilakukan. Sekarang kita lihat yang ini. Kita ke bagian switch case. Jika diperhatikan switch case ini, apa itu switch case? Perpindahan case. Jatuhnya switch case ini kalau saya bilang adalah loop di dalam loop. Di sini lihat, saya menggunakan integer counter sama dengan 0. Ketika Arduino nyala pertama kali, nilai counter sama dengan 0. Di sini menggunakan tombol tactile switch atau push on. Di sini pin mode button pin input, jadi tombol ini sebagai input, LED pin sebagai output. Nah, lihat di sini integer sensor value, digital read button pin membaca nilai dari tombol. Jadi ketika tombol itu ditekan, maka nilainya akan high. Jika dilepas akan low. Nah, di sini saya menggunakan perintah yang cukup sederhana. Jika sensor value atau tombol itu ditekan, maka counter akan bertambah. Nilai counter yang tadinya 0 akan bertambah jadi 1, 2, 3, 4 setiap kali tombol itu ditekan. Di sini jika counter sama dengan 4, maka counter kembali ke 0. Jika tombol ini ditekan sebanyak 4 kali, maka
dia akan kembali lagi ke 0, artinya mati. Bisa juga kita setting seperti ini. Jika counter ditekan sebanyak 4 kali, maka dia kembali ke 1. Apa yang terjadi? Di sini switch counter. Inilah loop dalam loop. Jika tombol ditekan 1 kali, yang akan dilakukannya ini. Nah, dia akan menghidupkan LED selama 1 detik, lalu mematikan lagi dan 1 detik, tundanya 1 detik. Jadi hidup mati LED itu akan terus menerus selama waktu 1 detik hidup, 1 detik mati, 1 detik hidup, 1 detik mati, sampai tombol tadi kita tekan lagi, baru dia berpindah ke case kedua. Di case kedua, lampu akan berkedip dengan cepat. Kedipnya 2 kali secara cepat, karena di sini delay untuk nyala 300, delay untuk mati 50. Berbeda dengan yang ini. Jadi di sini hidupnya stop, mati, hidup lagi dengan waktu temponya yang cepat. Nah, yang harus diperhatikan di sini menggunakan break. Jadi setelah struktur program perintah yang kita bikin di case 1 selesai, harus diakhiri oleh break, biar dia tidak lanjut ke bawah. Nah, di sini sudah case kedua. Jika tombol kita tekan sekali lagi, maka yang akan dilakukannya adalah seperti ini. For, untuk, artinya integer I sama dengan 0, I kurang dari 225 I plus plus. Di sini menggunakan analog write LED pin dengan nilai I. Kok bisa begini? Kok analog write bukan digital? Karena saya meletakkan LED ini pada pin ketiga, yaitu pin PWM, yang bisa diatur nilai outputnya antara 0 sampai 225. 0 ini sebesar 0 volt, 225 sebesar 5 volt. Nah, di sini pas kita pertama kali LED pasti mati, maka berarti nilainya 0. Jika nilai 0 dan nilai I kurang dari 225, maka dia akan menaikkan dari 0 menuju ke 225 dengan tenggat waktu 10 milidetik. Jadi lampu itu dari mulai mati, redup, makin lama makin terang sampai ke puncaknya. Lalu for integer I 225, I besar dari 0, I plus plus. Jika nilai I sama dengan 225, artinya sudah lampu tadi sudah betul-betul di puncaknya dengan tegangan 5 volt, otomatis I besar dari 0. Maka nilai I akan dikurangi dari 225, dikurangi hingga menuju ke 0. Analog write LED pin I. Jadi LED tadi nyalanya akan makin lama makin redup sampai dia mati. Ini adalah struktur menu untuk penggunaan pin PWM. Nah, setelah case ketiga, di sini saya tidak menggunakan break lagi karena ini udah case terakhir. Nah, jika kita tekan tombol sekali lagi, maka dia akan kembali ke menu pertama. Karena di sini disetting jika counter sama dengan 4, maka counter sama dengan 1. Kecuali Arduino-nya kita reset, baru dia kembali ke 0. Ini adalah logika untuk menu switch case. Nah, ini bisa kita gunakan seperti ini. Kita bisa menggunakan perintah if. Contoh seperti ini. Di sini juga ada counter sama dengan 0, sama seperti ini. Tapi di sini tidak memakai switch case. Lihat. Di sini sama, buton pin, LED pin, send file tetap masih buton pin. Jika sensor value sama dengan high atau tombol ditekan, counter plus plus. Jika counter sama dengan 4, counter kembali ke 0. Jika counter sama dengan 1, yang akan dilakukannya adalah
ini sama seperti ini. Lalu selagi kita belum menekan tombol kembali, maka dia akan mengulangi perintah ini secara terus-menerus. Jika kita tekan tombol lagi, else if counter sama dengan 2, otomatis nilai counter di sini jadi bertambah. Pertama kali kita tekan dari 0 berubah jadi 1 nilai counternya. Kita tekan sekali lagi, dari 1 menjadi kedua, begitu seterusnya. Sama seperti ini. Jadi sebetulnya lebih gampang menggunakan yang else if antara switch counter case ini. Else if nilainya bisa kita tentukan. Di sini jika counter sama dengan 2. Nah, di sini struktur ini bisa kita tambahkan lagi. Misalnya di dalam if ada if lagi. Itu bisa. Sama seperti dalam case ada case lagi. Itu sangat bisa digunakan. Contoh seperti ini. Counter 1. Jika tombol ditekan sebanyak 1 kali, ini perintahnya. Jika kita tambah misalnya if kita menggunakan infrared remote seperti remote MP3, kita bisa deklarasikan di sini. Jika tombol MP3 itu ditekan yang adalah tombol 2, maka yang diperintahkan adalah begini. Jika yang ditekan tombol 3, yang diperintahkan begini. Di dalam counter 1 ini. Nanti di dalam counter kedua beda lagi pun bisa juga. Nah, jadi sangat gampang untuk membedakan apa itu if, else, dan switch case. Jatuhnya fungsi if ini lebih banyak digunakan ketimbang switch case dan lebih mudah. Kalau di bagian switch case kita tidak bisa mendeklarasikan seperti misalnya memakai infrared remote, karena infrared remote itu terdiri dari banyak tombol. Gak mungkin kita mau banyak kasus, misalnya kita tekan tombol 1, maka switch counter. Jika tombol 1 ditekan 1 kali ini, jika tombol 1 ditekan 2 kali dia ini, jika tombol 1 ditekan 3 kali begini. Sangat tidak maksimal penggunaannya. Jadi lebih enak menggunakan else if. Sekarang kita coba bandingkan dengan yang perintah yang saya bilang tadi. Di dalam case terdapat case, di dalam if terdapat if. Kita buka dulu, ini kita close saja. Contoh di bagian project yang saya bikin, nah seperti ini. Ini waktu saya bikin sketch ini belum sesederhana yang tadi. Di sini masih menggunakan button push counter sama last button state. Jadi masih sangat panjang untuk mendapatkan namanya switch button push counter atau switch case. Lihat pada bagian ini, di sini switch case 1. Nah, kenapa switch case satunya adalah menu pembuka, bukan di bagian setup? Karena di sini saya menggunakan LCD Nokia, berbeda strukturnya dengan LCD 16x2. Di bagian menu global, button push counter 1 sama dengan 1. Button push counter 2 sama dengan 1. Ketika Arduino pertama kali dinyalakan,
dia akan langsung masuk ke button push counter 1. Lalu di button push counter 1 tadi dia akan langsung masuk ke button push counter 2 1. Nah, nih. Button push counter 1 case pertama. Ini. Lalu masuk ke case kedua. Case kedua ini kita isi dengan case lagi. Contoh, di sini sudah ada switch button push counter 1. Ini case satunya. Lalu di dalam case 1 ini kita isi lagi pada case keduanya seperti ini. Seperti yang pertama tadi ada switch juga. Jadi ada case di dalam case. Nah, pada case pertama di menu kedua ini dia akan langsung masuk ke case 1. Jadi dia tidak blank. Jadi kita tekan tombol 1, anggap button push counter 1 itu adalah tombol 1. Button push counter 2 adalah tombol 2. Jika tombol 1 kita tekan, maka dia akan lompat ke perintah kedua. Kenapa kok lompat ke perintah kedua? Kok bukan yang pertama? Kan baru pertama kali ditekan. Karena di sini sudah diisi sama dengan 1. Jadi ketika Arduino nyala, tombol 1 itu sudah ditekan sebanyak 1 kali. Dan menu yang pertama itu adalah menu ini. Lalu jika ditekan lagi, maka jika kita tekan pertama kali, maka dia akan lompat ke case kedua. Kecuali di sini kita isi dengan 0. Otomatis dia blank sampai kita tekan tombol sekali, dia baru keluar kalimat pembuka seperti ini. Ini case 1 ini kalimat pembuka. Nah, di sini karena diisi dengan 1, ketika dinyalakan dia langsung lompat ke case 1. Setelah kita tekan tombol baru dia lompat ke case 2. Di case 2 ini dia langsung lompat ke case pertama. Ini. Kenapa? Karena lihat di sini switch button push counter 2. Sementara button push counter 2 kita isi sama 1. Jadi ketika tombol 1 pertama kali ditekan, status di tombol kedua adalah status perintah pertama. Seperti ini. Itulah ibaratnya case di dalam case. Jika tombol 2 ditekan sekali, dia akan langsung lompat ke case kedua. Nih. Nah, ini ada case ketiga. Case ketiga ini bukan untuk tombol kedua, tapi untuk tombol pertama. Lihat, di sini ada break, lalu ada break. Dari sini kurung ini kita bisa tahu ini kurung untuk perintah yang mana, case yang mana. Kita klik di sini, kita langsung lihat itu di Arduino IDE-nya. Nih, pasangannya. Di sini terletak di bawah switch button push counter 2. Jadi, struktur menu case di tombol kedua itu berakhir sampai di sini. Lalu di sini break. Break ini untuk bagian case kedua pada tombol pertama. Case 1, case 2. Nah, nih. Ini case 2 tombol 1. Karena ini masih di button push counter 1. Ini case 2-nya. Jadi itulah tadi breaknya. Yang ini. Lalu dia akan masuk ke case ketiga jika tombol 1 tadi kita tekan sekali lagi. Begitu seterusnya sampai case itu habis. Nah, di sini saya pakai jika button push counter 1 sama dengan 6, maka button push counter 1 sama dengan 2. Kenapa saya bikin 6? Karena di sini ada 5 menu pada bagian case-nya, tombol 1. Nah, di bagian tombol kedua kita lihat lagi, jika button push counter 2, jika tombol 2 ditekan sebanyak 3 kali, button push counter 2 sama dengan 1. Karena di tombol kedua itu saya cuma punya menu 2.
di sini untuk mengaktifkan relay dan meng-off-kan relay, tetapi masih seperti layaknya menu menu kedua di tombol pertama. Nah, sketch ini ada dalam DVD, bisa dipelajari. Nah, sekarang sebelum berakhir saya hanya ingin menjelaskan kenapa kok beda antara ini sama ini. Bedanya di mana? Ini sama dengannya kok 2. Ini bukan perintah. Ini hanya sebagai deklarasi. Ibaratnya gimana ya menjelaskannya? Awalan. Jika di sini if jika tombol kedua ditekan, button push counter 2 sama dengan 3, itu bukan perintah. Samakannya di sini ada 2 sama dengan. Kalau dibikin 1 sama dengan, error. Ini bukan tidak termasuk dalam struktur di program ini. Lalu yang mana yang perintah? Ini diakhiri sama titik koma. Jika button push counter 2 sama dengan 3, maka button push counter 2 sama dengan 1. Itu yang harus dibedakan. Sama seperti ini. If button state 2 sama dengan high, kenapa kok bukan begini? Karena tidak akan terbaca, error nanti pas kita compile sketch. Lalu apa arti ini? Jika button state 2 tidak sama dengan last button state 2, lalu di dalam if ada if lagi. Jika button state 2 sama dengan high, tuh, ini apa fungsinya? Button state 2 kita lihat sama dengan 0. Kalau button state 2 kita tekan, otomatis ini berubah jadi 1. 0 adalah low, 1 adalah high. Karena di sini button state 1 sama dengan digital red, button pin 1. Jika button state 1 tidak sama dengan last button state 1, button state 1 di sini adalah 0. Last button state 1 sama dengan 0. Jika kita tekan tombol 1 itu, otomatis button state 1 berubah jadi high dan tidak sama dengan last button state 1. Lalu jika button 1 sama dengan high, button push counter 1 plus plus. Nah, sketch yang pertama kali kita buka tadi, ini tidak kita gunakan lagi karena terlalu bikin repot untuk memahami perintah ini. Makanya saya sederhanakan sebisa mungkin. Jadi itulah perbedaannya antara switch case dengan if ataupun else if. Pada switch case, jika kita tekan tombol, dia akan melompat sesuai dengan urutan. Sementara jika kita menggunakan if, kita bisa mengatur nilai sensor itu. Ketika nilainya terbaca segini, maka yang akan dilakukannya adalah ini. Pada switch case tidak bisa seperti itu. Oke, semoga mudah dipahami dan selamat mencoba.